kok, Dri. Sekarang gimana? Udah keras kan? Udah cukup, Dri. Oke. Nice. Langsung aja, jadi aku lanjutin yang tadi. Jadi, today kita akan bahas soal Edabit gitu, tapi maksudnya secara langsung gitu, supaya kita juga bisa melatih cara pikir kita. Kan kemarin kan, siapa Bu Mariama kan bilang kalau kita ngerjain soal, kita harus kayak tahu apa yang soal kita minta, kayak gitu. Nah, jadi sebentar aku screen share dulu. Mana ya? Nah, oke. Jadi kan nanti kan ada beberapa soal gitu kemarin kan. Ada yang gampang, medium, susah gitu kan. Untuk sekarang kita akan mulai yang isi dulu guys. Kayak gimana? Nah, sekarang pilih ini aja deh. Nah, nih. Jadi kita pertama baca dulu soalnya ya. Circle or square atau ada ngechat super data untuk kamu berupa kritik dan salah. Oke. Nah, oke. Aku lanjutin ya. Ini sekarang kita akan bahas circle or square sebagai soal yang cukup yang tergolong lebih mudah lah itu. Given the radius of a circle, jadi sudah diberikan suatu radius dari suatu lingkaran dan n di area of a square dan luas dari suatu persegi. Return true if the circumference of the circle is greater than the square's perimeter. Kita suruh nge-return true jika circumference atau dia apa namanya perimeter apa ya? Keliling ya, keliling dari lingkaran itu lebih besar dari square perimeternya atau keliling dari perseginya, dan false jika si keliling dari persegi ini is greater than the circumference of the circle, lebih besar dari keliling dari lingkaran. Oke. Jadi kita lihat ada yang nanya, oke gitu. Nah, jadi kita lihat dulu di sini yang pertama ini 16 itu radius of circle-nya kan, radius. Terus habis itu area of a square yang kedua. Nah, terus ada notes ya. Oke. Oke. Nah, jadi kita udah tahu radiusnya, adanya kita tahu radius adalah kita ingin mencari tahu keliling dari lingkaran. Nah, jadi karena kita mau cari tahu keliling dari lingkaran, ya kita udah tahu rumusnya itu 2πr. Maka misal kita bikin variabel guys. Circle, bahasa Indonesia aja. Keliling lingkaran sama dengan 3.14 kali dengan 2, terus kali dengan rad. Nah, rad ini kan tadi udah dikasih tahu radiusnya, jadi kita taruh di sini. Nah, terus kita tahu luas dari persegi. Persegi ya, bukan persegi panjang. Kita ingin mencari tahu keliling dari persegi. Nah, jadi gini guys, karena kita mau cari keliling dari persegi, dari luas dari persegi, kan kita tahu itu hasilnya 4 dikali akar dari luas. Maka kita harus mengubah 4 kali akar dari luas ini menjadi kode. Nah, kita buat dulu variabelnya keliling persegi. Ini sama dengan akar dari area pangkat 0,5, sorry. Terus dari situ kita kalikan sama 4. Oke. Nah, tapi kan kita nggak cuma diminta untuk cari tahu keliling dari lingkaran dan persegi kan, guys. Jadi kita akan diminta untuk return true atau return false, tergantung. Nah, kalau misal di sini, kita return true jika luas dari lingkaran itu lebih dari, kok luas dari lingkaran? Keliling dari lingkaran lebih dari keliling dari persegi.
Jadi kita karena untuk menentukan lebih atau kurang itu tentunya kita pakai if. If keliling lingkaran lebih besar sama dengan lebih besar sama ini ada sama dengan ini. Greater than terus oh, nah nggak dikasih tahu kan guys, maksudnya lebih besar atau lebih kecil mana. Kalau misal di debit kayak gini, kita ngikutin soalnya aja, nggak usah kayak mikirin kok misal sama nanti gimana. Nah itu bukan urusan yang kita harus pikirin guys, karena di soal nggak ada tertulis kayak gitu. Jadi ingat guys, kalau nggak ada di soal, kita tidak perlu menyelesaikan gitu aja. Dipikir simpel aja. Nah, if lingkaran lebih dari keliling persegi, turn true. Now if keliling persegi lebih dari keliling lingkaran, return false. Nah, di sini kenapa aku pakai elif bukan pakai else? Karena nah, udah ngechat smart banget. Oke, makasih. Nah, kalau misal kenapa aku pakai elif di sini? Karena alasannya simbol aja, guys. Kalau bisa lebih jelas, apa tidak? Itu aja. Kalau kalian mau pakai else sih sebenarnya sah saja, tapi uh, di Python itu kita harus biasain untuk coding dengan jelas gitu, guys. Nah, ini kita cek ya, guys. Anjay, mantap. Nah, kita udah tes pas semua, berarti hasilnya kita udah benar semua. Nah, sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak, guys? Aku kasih waktu 1,5 menit lah, karena soalnya belum terlalu OP-OP gitu. Sama sebentar, guys. Ini tak simpan aja, Bu. Oke, ada yang mau nanya? Gak deh, guys. Oke, berarti kalau gitu kita lanjut ke soal selanjutnya, guys. Apa lagi ya? Nah, ini kayaknya punya yang cutting kita yang kemarin, guys. Mau bahas ini nggak? Maksudnya kayak yang M Corona yang punya cutting kita kemarin atau bagaimana? Hmm, satu lagi, guys, sebelum kita ke kesulitan selanjutnya. Misalnya ini aja, some of circuits ini. Nah, ya, grade of benar ya, harus connected series. Oke, jadi ini judulnya sum of resistance, jumlah dari hambatan dalam sirkuit yang seri. Nah, terus habis itu kita udah dikasih rumusnya di sini, RT sama dengan R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Nah, tapi dikasih ini guys, create a function that takes an array of values, jadi mengambil array dari nilai-nilai hambatan itu yang sudah dihubungkan dalam sirkuit seri. Terus kita diminta untuk menghitung dari hambatan totalnya dalam ohm. Oke, oke, oke. Nah, jadi dia array ya guys. Eh, Kalau misal array, jadi kita udah dikasih list nih. Kita kita tulis dulu guys. Maksudnya kayak kalau kita tahu apa yang diberikan oleh fungsinya, kita harus kayak ketahui dulu. Diketahui input berupa tipe data. Nah, kalau misal ini ketahui input
berupa list. Nah, terus habis itu ini rekomendasi project, kalian terus kasih deskripsi isinya apa. Isinya apa. Nah, terus habis itu yang ditanya kita tulis dulu. Ditanya adalah hambatan total. Terus hambatan total yaitu adalah jumlah dari setiap hambatan. Nah, berarti karena kita udah tahu dua informasi ini, kita langsung aja ngolah, guys. Jadi, kita input berupa list. Jadi, kita bisa aja, misalkan suatu I sama dengan 0, itu untuk sebagai suatu counter, terus for J in dengan I sama dengan hambatan total sama dengan 0, for hambatan in list hambatan total hambatan. Nah, jadi gini guys, kita misalnya hambatan total 0. Nah, nanti untuk setiap hambatan-hambatan di dalam list ini, nanti hambatan total ini akan menambahkan dengan hambatan-hambatan itu. Jadi misalnya di listnya ada 1, 2, 3. Jadi pertama dia masuk ke for sini kan. Pertama masuk ke kepala dari literasi for. Lalu kedua masuk ke dalam body dari for. Nah, yang kepala mana ini kepala? Ini body. Nah, terus habis itu kita lakukan ini dalam tanda kurung melakukan perintah. Terus kita ketiga masuk ke kepala dari iterasi for. Terus 4 masuk ke dalam body dari for. Terus melakukan pemerintah lagi. Nah, kita sini nanti mengulang terus guys. Sampai tidak ada anggota yang tersisa dari list kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Gak ada. Oke. Nah, tapi kan gini guys. Selain kita diminta untuk menghitung hambatan total, kita harus ngecek ini. Ada ininya kan. Ada yang pakai S, ada yang pakai nggak pakai S. Nah, berarti kita harus apa? Sama ini ada catatan ya. Notice the singular ohm for values kurang dari sama dengan 1. Jadi kok kurang dari sama dengan 1, kita cuma kasih tambahan ohm gitu. Kalau misal dia lebih dari 1, maka kita kasih tambahan ohms, ada S-nya. Ya, karena kita ada dua kasus gitu, maksudnya kita bisa bagi yang satu kurang dari sama dengan 1, yang satunya lebih dari 1, kita harus langsung mikir if guys. Kalau ada kondisi-kondisi yang masing-masing beda, kita harus memikirkan tentang itu. Nah, oke. Sekarang ini ya, if hambatan total sama dengan lebih dari 1, kita misalkan variabelnya apa? Total sama dengan star hambatan total plus ohms. Sekali lagi karena lagi ya. Nah, kita kalau bisa berjelas ya kita berjelas kurang dari sama dengan 1 total sama dengan star hambatan total
Maksudnya string ya guys, kalau aku mau start kebiasaan aja. Nah, plus terus terakhir return total. Nah, kenapa aku kasih namanya sama? Karena sebenarnya nggak penting, guys. Nanti tergantung kok dia masuk ke sini, ke yang if atas ini, maka totalnya nilainya ada nya ada s-nya. Kok dia kurang dari sama dengan satu, di totalnya itu tinggal ditambahin aja. Gitu. Ya udah sih guys, gitu aja. Terus return total. Sekarang kita cek ya guys. Anjay, mantap. Nah, pas-pas semua kan guys. Nah, jadi itu guys. Jadi sebenarnya yang benar-benar diperlukan kok coding itu selain skill teknis tuh kayak kemampuan kalian untuk meng-breakdown masalahnya. Ingat waktu pengantar pemrograman kita kan ada dekomposisi. Nah, kita harus mendekomposisi soalnya gitu dengan baik supaya kita bisa waktu ngerjain ya mulus gitu guys. Oke, pas ini tadi diisikan oke. Nah, terus apa ya guys? Karena kini isu udah selesai, mau lompat medium atau hard guys? Nah, kita mungkin main di medium sama hard aja. Mungkin kalau nanti mau ada waktu gitu mainnya medium hard, very hard lah. Kalau expert kayaknya nggak mungkin guys, terlalu brutal guys. Mana ya? Mau medium atau hard guys? Medium aja ya? Oke, jadi apa nih? Nah ini guys, seru ini. Create a function that takes a number name and returns its length. Nah, tapi ada catatannya ini guys. Kita nggak boleh pakai len guys. Oke, jadi kita harus nggak tahu gimana caranya. Kita nggak boleh pakai len. Len ini adalah untuk string. Jadi misal kita 6 gini, kita misal mau buat 6 string sama dengan star 6, terus 6 length sama dengan len dari 6 string. Nah, kayak gini nggak boleh guys. Nah, menurut soal ini caranya terlalu jahat guys. Jadi ya kalau misal kayak gini ini nggak boleh, tidak boleh. Ya, nggak bisa otomatis ya. Sorry. Oke, jadi nggak boleh ya guys kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita harus kayak mikirin guys. Pertama kayak tadi kita tulis dulu input adalah suatu integer int yang merupakan yang memiliki beberapa digit. Ditanya berapa digitnya. Bukan berapa, ada berapa digit. Nah, terus habis itu kayak gini ada yang udah dapet ide gitu. Kalau aku sih ada ide guys. Tapi tentunya kita mau pakai import dulu nih. Dia mau nanya, maksudnya dia buat nanya ada ide gitu. Nggak ada ya. Atau ada nih, tak tunggu 20 detik deh. Oke, kalau misal gitu, aku lanjutin guys. Oke, ini kita import math terlebih dahulu. Terus habis itu, habis kita import math, kita apa namanya kita mikir dulu nih guys, cara kita ngerjainnya. Nah, misal kita punya 10.000 gitu. Nah, 10.000 ini kan dia uh, 5 digit kan. Nah, 5 digit kok misal, bentar aja ngecat, pakai bagian 10, anjay Herman, benar. Nah, uh, kita lanjut ya guys. Jangan pakai pembagian 10. Nah, pakai pembagian 10, tapi gimana nih? Kita udah benar idenya, mau pakai pembagian 10.
Tapi bagaimana idenya? Kan kalau misal 10.000 gini, kan kalau kita bagi 10 kan kita bisa lakukan 5 kali. Lakukan 4 kali, sorry. 4 kali sebelum dia selanjutnya jadi menjadi desimal gitu kan. Kayak kalau kita udah bagi sampai satu kan masih bulat ya guys. Nah, satu kok kita bagi 10 lagi, kita dapatnya 0,1 guys. Itu udah enggak, maksudnya udah enggak bulat, udah koma-komaan gitu. Nah, berarti uh, kita misalkan suatu apa ya, banyak digit, kasih nama variabel ya, uh, banyak digit, udah gitu aja guys. Ya, digit sama dengan awalnya pasti 0 dulu guys. Nah, while apa ya, misalkan kayak hasil kita bagi 10, itu apa ya? Ya hasil bagi 10-nya aja. Hasil bagi 10 kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan 1. Nah, kayak gini. Nah, kenapa kita pakai while guys? Kenapa pakai while? Karena kita kalau menggunakan while, itu karena kita harus mengulangi dia sampai kayak tadi kan, kayak kalau kita ulangi 10.000, kita lakukan 4 kali terus menerus gitu. Kalau misalnya ini dia 10 juta, 10 miliar, 10 triliun, nah kita harus ngulang-ngulang kayak gitu terus kayak sampai dia itu hasil bagi 10-nya itu tidak menjadi bilangan yang lebih bisa sama dengan satu lagi. Anjay, method seal. Hmm, hmm, method seal iya nggak ya? Mungkin dipikir lagi deh. Kayaknya asosiasi kurang dari tadi. Oke, kayaknya tapi import math pakai nggak sih? Eh, pakai iterasi iya emang antar gitu ya. Nah, jadi karena setiap kali kita masuk ke iterasi, kita kan tambah satu digit gitu kan, banyak digit plus sama dengan satu. Nah, kalau misal gini sebenarnya aku setelah pikir-pikir lagi nggak usah pakai math, tapi jaga-jaga dipaksa pakai math, kita pakai yang unik gini aja ya. Nah, lebih dari 0 gitu, banyak digit plus sama dengan satu. Terus habis itu hasil bagi 10 sama dengan apa ya? Sama dengan hmm, sebenarnya aku mau tulis gini guys. Math.floor 6 bagi 10. Tapi kok kita ulang-ulang terus berarti ini harus hasil bagi 10 ya guys. Berarti ini kita ganti nama aja. Nama variabel harus bisa menyesuaikan sama yang kita pakai guys. Nah, jadi 6 bagi 10, maksudnya 6 NUM ini, 6 kita floorin, kita kasih floor tuh berarti misalnya dia 101 bagi 10 guys. Nah, 101 bagi 10 kan, 101 bagi 10 kan 10,1 kan. Nah, kalau kita floor kan, berarti dia menjadi bilangan bulat yang terbesar yang kurang darinya. Paham nggak guys sampai sini? Floornya. Jadi misal 10,1 tuh jadi 10. 2,33 itu jadi 2. Terus kok kayak 3,72, 82 itu jadi 3. Kalau misalnya negatif, negatif harus hati-hati guys, method for. Negatif min 2,7 itu tidak menjadi min 2, tapi yang benar itu dia negatif 2,7 itu jadi negatif 3. Kan dia harus kurang dari ya, pembulatan ke bawah. Iya benar-benar. Nah, uh, pembulatan ke bawah berarti kok kayak gini udah kayak inti dari pekerjaan kita udah selesai. Tapi ingat ya, ini tadi ditanyanya itu adalah berapa digit. Jadi kita harus nge-return. Nah, return-nya berarti return banyak digit.
Bener nggak ya kira-kira? Hmm, nah, kalau misalnya dia masuknya 0, itu kan berarti satu digit kan. Nah, kalau misalnya tadi kan lebih dari 0 kan nggak masuk Herman. Nah, jadi kalau UA6 lebih besar sama dengan 0 ya. Ya, tapi kok gitu 0 terus nggak sih? Nah, ini jadi interesting nih guys. Hmm. Nah, jadi gini guys. If 6 lebih dari 0, kita masuk sini. Kalau enggak, if 6 sama dengan 0, maka banyak digit plus sama dengan 1. Kayak gini nggak sih? Ntar aku pikir dulu ya. Satu. Method floor-nya ini untuk apa ya, Trik? Apakah ada syarat di soalnya? Uh, saya tak bahas satu persatu dulu ya. Method floor ini untuk apa ya, Trik? Apakah ada syarat di soalnya? Sebenarnya nggak ada syaratnya. Tapi untuk mengantisipasi besok, kalau misal kayak kemarin kan waktu responsi kan kita kan kayak kadang-kadang dipaksa untuk tidak melakukan apa gitu. Tapi nggak boleh pakai apa, tapi harus pakai ini kayak gitu kan. Nah, jaga-jaga kayak gitu guys. Dan kita ini kan sudah dalam artian kita udah mulai ngerjain soal yang lebih susah gitu, jadi ya nggak apa-apa gitu. Hmm. 1 menit ya guys. Slash slash pengganti method seal. Iya, iya nggak sih? Slash slash yakin method seal, bukannya method floor ya, Mbak? Bukannya method floor ya? Iya, floor. Oke. Nah, terus kalau misalnya gini, hmm, gini aja guys. Nah, kita di sini langsung aja report one, terus, nah kayak gini. Jika misalnya dia khusus kasus khusus dia no guys, jadi dia langsung return satu, kalau enggak kita return banyak digit gitu. Ini bukan no sih, harusnya satu nggak sih? Kok kayaknya bakal error ya kalau misal kita kasih no. Ini nggak usah kasih no.
Trik, aku orang. Nggak boleh pakai star, Michael. Nggak boleh pakai star. Maksudnya kayak kita nggak boleh ngubah dia jadi string gitu. Nah, kok string terlalu terlalu gimana, Michael? Terlalu mudah itu. Tinggal di string terus di len aja selesai. Kok Michael sih? Aku nggak sengaja buka anonimnya ya. Sorry banget. Kayaknya gini deh. Ya, soalnya tesnya nggak bisa ngecek itu, Michael. Nggak bisa ngecek itunya. Kayaknya gini sih, guys. Kayaknya gini ya. Coba ya, guys. Kayaknya nggak pesta sih, jujur aja. Kayaknya nggak pesta. Lah, pesta nggak jelas. Oke. Jadi, gini, guys. Jadi gini. Ternyata pesta ya, guys. Ya, sejujurnya kayak, ya, oke lah. Nah, pertama kita import math dulu. Terus kita def number line gitu. Nah, banyak digit awalnya 0 gitu. Nah, terus habis itu kok nomornya itu 0, maka eh, dia langsung return 1 gitu. Else, saat 6 ini lebih besar sama dengan 1, kita tambahkan banyak plus digit ini, tambahin 1, terus 6 sama dengan math.float 6 per 10 gitu. Bukan 6 ya, NUM ya guys. Nah, jadi untuk mungkin menjelaskan lebih dalam itu, kita akan tracing sedikit. Misal ya, ini aku kasih cheat ya guys, cheat. Kalau kalian mau tahu inputnya apa dari itunya, kan print nama. Nah, nanti kita tahu aja, maksudnya kalau kita pakai jalan ini, kita nanti tahu inputnya. Kok submit anjir salah. Bentar, bentar. Ini hard. Bentar, bentar. Sorry guys, nggak sengaja pencet. Gue jangan-jangan bilang hilang. Ya, kayaknya hilang sih guys. Bentar, bentar. Ya, hilang guys. Jadi gini aja ya guys. Kalau misal kalian mau nge-cheat sedikit, kalian mau tahu input-inputnya apa, kan bisa kayak print 6 langsung gitu. Nah, kita bisa tahu input dari soalnya apa, guys. Tapi ya, tentunya karena kita tadi nggak pakai codingnya, langsung error, guys. Nah, bentar, tak coding bentar. Masih ingat kok coding. Banyak digit plus 1, terus habis itu 6, sama 6, 6, 2, 10, return, sama. Return berdigit. Nah, jadi gini guys, kalau misalnya aku cek aja ya, maksudnya kayak supaya tahu kayak inputnya apa aja. Nah, ini guys, kalau kalian pakai print dari apapun yang ada di sini, itu semacam cheat buat kalian untuk dapat angkanya apa aja guys. Nah, misal kita ambil ini ya 5.000, oke guys. Jadi pertama di sini dia jadi 5.000 guys, awalnya 5.000. Nah, dia termasuk sama dengan 0 nggak guys? Enggak kan, 5.000 kan nggak sama dengan 0. Terus else, while 6 lebih besar sama dengan 1, jadi saat 6 itu lebih besar sama dengan 1, perulangan ini akan terus dilakukan. Nah, terus habis itu, kan 5.000 lebih dari 1. Karena 5.000 lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, banyak digit, tambah 1. Sekarang jadi 1 ya guys. Kan awalnya 0, kita tambahin 1, sekarang jadi 1. Terus habis itu, kita 5.000 per 10, itu jadi 500 guys. Kenapa 6-nya harus dibagi 10? Oke, pertanyaan bagus. Karena gini, kita mau mengetahui banyak digitnya. Nah, banyak digit itu kita bisa representasikan dalam, bahasa aku terlalu rumit. Eh, karena kalau kita bagi 10, 10 kamu bagi
sama bilangan apapun, bukan gitu sih. Bilangan apapun kamu bagi dengan 10, banyak digitnya itu pasti berkurang satu. Walaupun dia mungkin koma ya, kalau komanya kamu hilangin, itu dia banyak digitnya pasti kurang dari satu. Oke? Jadi misal dia punya 7.000 nih, 7.123, 234 lah. Kalau kita bagi 10 kan 723,4 ya. Kalau misal kita hilangin kayak komanya, kita bakal 4 digit turun jadi 3 digit. Terus 723, kalau kita bagi 10 lagi, ini 72,3. Kalau kita hilangin komanya, itu jadi 2 digit. Digit. Nah, terus kalau kita bagi 10 lagi, kan jadi 7,2. Kalau 7,2 kan berarti kalau kita hilangin komanya kan jadi 1 digit. Kalau 7 kita bagi 10 lagi, 0,7 dia jadi 0. Kalau udah jadi 0, dia masuk ke sini lagi nggak? Enggak kan? Berarti pakai 10, guys. 10 itu kayak bisa digunakan untuk mengurangi digit. Kok kita pakai 9, misalnya 9, 999 ini, kita bagi 9 kan cuma jadi 1111, tetap 4 digit, guys, nggak berkurang. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain atau masih kurang paham? Merasa aman kah? Aman ya? Kalau aku kecepatan bilang loh, guys. Serius. Oke, aman. Nah, sekarang lanjut sini ya. Kita tracing dulu nih, guys. Plus 5.000, floor 5.000 per 10. Ini jadi 500. Terus karena 500 masih lebih besar sama dengan 1, banyak digit plus 1 dengan 2 sekarang. Nah, terus floor 500 per 10. Ini sama dengan 50. Sekarang banyak digit, enggak banyak digit, karena dulu ya. Karena 50 lebih besar sama dengan 1, banyak digit plus 1, sekarang jadi 3. Nah, sekarang floor 50 per 10. Jadi 5. Banyak digit plus 1. 4. Sekarang karena 5 lebih dari 1, kok kayaknya ada yang miss ya? 555. Oh, never mind. Kalau misal habis ini berarti, jadi dia itu bagi 10 terus bulatin. Iya, benar-benar. Dibulatin ke bawah. Benar. Kanan. Kok dia pas ya? Hmm. Oh, ya udah nggak lanjut lagi nggak sih, guys? 50 per 10 sama dengan 5. Oh, never mind. Karena di sini, guys. Karenanya harusnya di atas. Karena 5 lebih besar sama dengan 1. Banyak digit tambah 1 lagi. Floor 5 per 10 sama dengan 0,5. Terus hashtag di sini, karena sudah tidak memenuhi 0,5 kurang dari bisa 1 bernilai false, tidak masuk ke property. Terus dia return. Oke, guys. Return apa? Banyak digit. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Edric boleh scroll ke atas dikit nggak? Iya, boleh. Oke, aman kan? Sebelum aku lanjutin gitu.
Aman kan guys? Aman. Yes. Oh, nggak ada pertanyaan lagi kan guys? Kalau gitu aku lanjutin. Apa ya? Jangan pakai regex dah, jangan pakai regex. Apa ya? Kalau kalian mau milih itu boleh ya? Titan, jangan sih. Wah, ini kayaknya seru nih. Hmm, Oke. The Caracas Encryption Algorithm. Mirip sama kayak project cutting kita ya, guys. Nanti kalau misalnya ada waktu, boleh kita bahas sedikit. Soalnya code-nya 400 baris, guys. Jadi kayak aku mikir ulang gitu, mau jelasin 400 baris, cukup nggak ya? Oke, intinya sekarang kita diminta untuk pertama nge-reverse dulu. Nge-reverse kan kita udah tahu ya kan caranya. Oke. Terus habis itu replace all the vowels using the following chart. Oke. Iya. Terus tambahin AK. Aca. Sorry, kebiasaan Inggris. Uh, Sekarang kita input adalah string, output adalah string. Oke. Jadi biasanya aku definisiin final output dulu guys. Final sama dengan jenisnya apa guys. Kalau misalnya string berarti aku finalnya kayak tanda kutip ini. Nah terus habis itu um, kita mau ngedit final ini guys. Pertama kita mau menambahkan word yang sudah dibalik. Jadi word dibalik sama dengan word dan satu gini kayak dulu yang kok dulu sih kayak yang kemarin guys Surabaya jadi ayah baru guys. Nah, reverse the input nggak ada disuruh ngecilin all input are strings no uppercases and all outputs no be strings. Jadi inputnya semuanya lowercase guys, jadi kita aman nggak usah kasih lower atau upper guys. Kenapa wujud balik terus final kita tambahkan dengan word dibalik terus mengganti sesuai dengan yang bentar. Nah, jadi gini guys, ini kita ada A, E, I, O, U. Nah, tak kopas dulu. Nah, terus ada cara lain ya guys. Kalau misal komen itu kalian nggak harus pakai hashtag, kalian bisa pakai tanda 3 petik ini, 3 tanda petik, yang satu itu. Kayaknya 2 juga bisa, setauku. Dan fungsinya ini sebenarnya selain untuk membuat komen, dia bisa buat kasih nama ke suatu variabel string gitu. Buat yang perlu berbaris-baris guys. Tapi ini kita paste di sini untuk menjadi bantuan aja. Nah sebenarnya sih kita bisa gini guys. Final dot replace apa ya? Berarti kalau misal ini A jadi no gitu. Terus kita bisa ulangi untuk A, E, I, O, U gitu guys. Nah kita bisa lakukan itu. Tapi kayak ini kita kasih tulisan aja cara pertama. Manual. Final dot replace. Nah, manual kan guys. E, I, O, U. Terus kita ganti 1, 2, 3. Kayak gini. Nah, tapi sekali lagi, karena ini kita udah bahas dalam yang lebih hard, kita harus mikir cara dan tanda kutip repotnya.
Nah, sebenarnya nggak repot-repot banget sih guys, tergantung pandangan kalian. Jadi bisa aja kita mendefinisikan suatu dictionary dulu. Dictionary apa? Kamus, kamus perubahan lah, gitu aja. Kamus perubahan sama dengan eh, A, no, B, satu, C, kok C, A, B, C, A, E, I, ya ampun. A, E, I, O, F2, lupa. Oh, ada yang mau nanya lagi nggak guys? Maksudnya kayak sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kok mau nanya langsung aja guys, nggak usah sungkan. Nah, terus habis itu kita bisa pakai for i, j in zip kamus perubahan dot keys, kamus perubahan dot values. Kita bisa final dot replace i, j. Nah, gitu guys. Jadi aku jelasin dulu ya guys. Jadi pertama kita bikin dictionary dulu. Terus habis itu untuk I dan J di dalam dictionary ini, zip ini supaya kita bisa gabungin. Yang I ini dia akan melambangkan yang pertama ini. Untuk setiap anggota yang pertama ini. Yang J ini dia akan melambangkan dari yang kedua, yang anggota kedua ini. Nah, sebenarnya sih guys, aku nggak terlalu ingat ini bisa langsung diginiin atau dia diubah ke list dulu. Aku nggak terlalu ingat. Tapi kita coba dulu guys. Kalau nggak bisa nanti tinggal dikasih list gini. List kurung buka, list kurung tutup gitu. Kayaknya tapi bisa sih untuk di gini. Nah, terus habis itu apa ya? Sekarang kita final tadi kurang apa? Tambahin AK. Oke. Berarti sekarang final plus sama dengan AK. Terus tentunya karena output kita return ini. Oke guys, kita coba ya. Invalid syntax. Oke, berarti benar guys. Dugaanku. Harus kita ituin. Kurang ini. Nah, jangan lupa ya guys, syntax error guys. Akar kaca. Oh, ini gimana guys? Jadi kesimpulannya adalah yang di sini dia nggak coba guys. Berarti kayaknya kita harus bikin dia list dulu dengan error lagi please. Hah? Saya guys. Aku juga bingung. Biasanya bisa. Zip list. Mus perubahan keys. Invalid syntax. Invalid gimana ya? Bentar. Oh, never mind. Kayaknya gini aman guys. Kok aneh? Saya guys. Sorry guys. Kok aneh? Sejujurnya aku juga kurang paham. Biasanya bisa loh ini. Coba deh. Nah, kalau misal besok kan dikasih 100 menit live coding itu, kalian kayak error gitu sebenarnya boleh guys. Jadi gunakan error kalian dengan baik gitu. Ini coba ya, tak print guys. Cuman mau tahu, dia kedeteksi nggak? Kata-kata malam ini. Ya udah benar guys. Nah, sekarang aku nggak tahu.
Ini maksudnya udah sesuai dengan harapanku A, E, U, O, I. Oh, never mind guys. Kayaknya aku udah tahu salahku gimana. Salahku itu ada di gunakan error kalian dengan baik. Iya benar. Jadi gini guys, salahku itu ada di sini guys. Kalau kita ngambil keys dari itunya, uh, dari langsung gininya, dia nanti nge-returnnya itu set guys. Jadi karena dia set, dia nggak punya urutan yang sama guys. A, E, I, O, U. Jadi pelajaran buat kita, kita nggak boleh pakai itu. Maksudnya kayak apa namanya, kita tidak boleh menggunakan langsung kita ubah ke list gini, soalnya hasilnya set. Kayaknya kayaknya jadi gini guys. Kamus perubahan, terus habis itu ini nggak usah pakai kecil. Nggak salah ya, kamus perubahan dot get i. Kayaknya aman ya, guys. Jangan salah lagi bro. Aduh, jadi agak ragu ya, guys. Aduh, error lagi. Nah, oke guys. Jadi kayaknya pakai cara gini terlalu ribet ya guys. Terus karena aku juga mikirin waktu, mungkin untuk ini kalau misalnya mau bahas nanti lagi guys. Terlalu ribet kayaknya. Aku juga hari ini nggak tahu kenapa error. Tapi kalau misal pakai ini aku yakin bisa guys. Sebentar ya. Hah? Saya, saya. Bentar guys, sebentar. Hmm. Ini gimana guys? Ini pakai replace harusnya bisa. Udah kan kalian. Nah, kayak gini guys. Jadi kalau kalian handle error, pertama jangan panik guys. Terus kayak identifikasi bagian code mana yang kalian nggak nggak sesuai dengan keinginan kalian. Dan ini kan acara kaca harusnya ini kan. Berarti yang terjadi itu entah kenapa dia nggak keubah gitu guys. Maksudnya nggak keubah itu hanya nggak keubah jadi no. Padahal rumusnya udah benar. Benar atau replace? Oh, saya. Gini nggak sih? Kayaknya gini deh. Anjay, benar guys. Kita harus misalin final dulu guys. BTW dia ngecap nih, masukin variabel trik. Iya, oke guys. Ternyata salahnya cuma sepele banget kayak gini ya. Um, ya kurang lebih kayak gitu guys. Kalau misal kalian uh, bingung gitu ke error gimana, terus kayak final dot replace. Nah itu kan tadi kan sebenarnya aku sadar kan. Final dot replace ini tidak mengubah nilai aslinya. Replace tidak mengubah nilai aslinya. Nah, kalian juga harus hati-hati sama fungsi-fungsi yang tidak mengubah nilai aslinya. Nah, ada fungsi yang mengubah nilai aslinya, ada fungsi yang tidak mengubah nilai aslinya. Contohnya itu kayak sorted sama dot sort. Nah, ini dua-duanya ini ada yang mengubah nilai aslinya. Maksudnya nilai asli itu kayak nilai finalnya secara langsung, ada yang enggak, guys. Kok sort ini kan tapi untuk list ya. Nah, kayak gitu, guys. Syuh.
Oke, jadi tadi error berapa menit ya? 5 menit, guys. Ya, usahakan error kalian nggak minim gitu. Pertama langsung cari gimana errornya. Cara carinya itu kalian bisa pakai tracing, yaitu misal habis gini, kalian bisa print final. Terus habis ini kalian bisa print final juga. Nah, kalau misalnya di sini mungkin kayak print word dibalik gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya di sini mungkin kalian bisa coba print final. Teknik tracing itu ada teman kalian guys. Kalau kalian yang udah mungkin jago debugging, nah itu juga pakai breakpoint bisa. Oke, Phew. Oke guys. Jadi kayak gitu ya. Bentar, ini tak coba dulu. Maksudnya tak simpan biar nggak hilang. Nah, terus habis itu oke guys. Mungkin 2 soal lagi cukup lah ya. Mau yang hard atau very hard guys? Hard or very hard? Kasih waktu 1 menit ya guys. Setengah menit lah. Hard ya, oke hard guys. Jadi apa lagi nih? Info-info soal cutting. Info soal cutting, oke guys. Mau info soal cutting aku kasih waktu 5 menit aja ya. Soalnya kayak rada-rada banyak gitu, jujur aja nih. Soalnya gini guys, ini tuh kayak bener-bener banyak banget. Jadi kayak aku takut kayak nggak cukup waktunya gitu. Nah, tak share screen dulu guys. Aman habis dulu. Nah, ini soal cutting kayak gini guys. Jadi intinya dia minta enkripsi sama deskripsi, enkripsi sama dekripsi. Nah, jadi gimana guys maksudnya enkripsi sama dekripsi ini? Jadi misal kok kalian kita ada apa gitu, misal kita kayak punya hello. Nah, kita mau enkripsikan dia misal jadi emoji. Jadi misal ini tanda senyum, ini tanda sedih, terus habis itu ini tanda marah. Terus karena L-nya ada 2, berarti tanda marahnya 2 ya guys. Terus habis itu, oh kita gambar hati gitu. Nah, jadi enkripsi itu kita mengubah suatu teks menjadi kayak suatu hal yang lain gitu, tergantung bisa tanda, bisa simbol, bisa angka, tergantung guys. Nah, 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 nah ini masalahnya guys. Eh, Soalnya banyak, oke, nice, oke, punya cutting ya guys. Kok gitu ya, ini cutting kelompokan kan? Iya, cutting kelompokan, kita solo player. Soalnya ini agak berat guys, kayak literally 200 guys. Tuh, 200 loh, 200. Ini juga guys, 185. Berarti besok kelompokan gitu, ya enggak bang, ini beda bang, beda. Besok udah dikasih tahu loh, itu solo player. Oke, gitu. Oke, oke Kak Aura. Jadi kayak gimana ya? Aku dapat informasinya nggak jadi itu. Aku dapat informasinya nih soal UTS. Nggak dikasih tahu deh, nggak dikasih tahu. Nah, jadi ini terlalu, ini sebenarnya buat, ternyata buat UAS dapat info dari barusan. Kalau kemarin tuh dikirim aja kayak hasil aja gitu. Kayak ini dari cutting gitu, kayak ya udah. Ya ini berarti karena untuk UAS kita skip dulu ya guys. Kita skip dulu karena untuk ya, gas lanjut edit. Oke, nice. Oh, sebentar. Mana ya? Mana? Tak share screen dulu guys. Ini ya. Nah, apa ya guys? Kita mau pakai yang hard. Ada kok nolak. Enggak nolak. Hard, kita load more, calculated bonus gitu. Atau paint the walls. Mau yang mana guys? Paint the walls atau itu? Paint the walls saja ya guys. Nah, it takes 22 minutes. Ya, ini soal, ini berat matematika guys.
Mau nggak guys yang ini? Cepet-cepet. Yes, oke. Nah, karena gini guys, ini ada ini matematika general algorithm bang. Saya, bentar. Kayaknya juga benar juga. General algorithm itu contohnya milihnya gimana guys? Teksnya, oh, algorithms. Oh, ada, oke. Fast Fibonacci aja ya guys. Mau kan? Soalnya ini kayak seru sih guys kalau Fibonacci. Oke. A debut would fail your course if it's not fast enough. Hade. Oke deh, oke, oke. Eh, oke. Jadi kita, oke, ada semacam time limit ya guys. Jadi kita return misal apa ya? Kita return, ya return fast fib, ya gitu. Nah, terus habis itu kita harus semacam mendefinisikan Fibonacci-nya guys. Berarti gini ya, Nay. Mungkin kita bikin list ya guys. List Fib sama dengan 1,1. 1,1. Oke. Terus habis itu tergantung ya guys. If mungkin if 6 sama dengan 1, ya ini aku coba untuk nyelesain dulu ya. Maksudnya kayak kita terbatas waktu, dia aku nyoba nyelesain dulu. Dalam artian kita nyoba nyelesain karena apa ya? Karena keterbatasan waktu aku coba selesaiin terlebih dahulu. Bentar. Proses 5 berarti ya berarti yang kelima ini ya guys. Oke, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia nge-return Fibonacci yang keberapa itu? Return 1, kali 6 lebih dari 2, for I in range berapa ya guys? Oh, sorry, aku tadi stretching bentar. For I in range 6 dan 2. Jadi kita mau nambah ke ini guys, mau nambah ke list VIP ini ke berapa kali gitu. Kok malah guys ngecek, sorry. Ya pasti error lah, belum selesai. List VIP akan list VIP. Berarti kalau begini 0 sama 1, terus kalau selanjutnya 1, 1 sama 2. Oke, kayaknya Mas Fit sama dengan berapa ya? Yang terakhir berarti list Fit berapa? 0 atau 1? Maksudnya yang terakhir berarti kok 6 kan 3. 3 berarti kita 6 yang 1. Bisa nggak sih? Anjay. Oke. Jadi aku jelasin dulu guys, logika pikirku ya. Jadi pertama, karena sebenarnya ini kan ada nolnya ya guys. Tapi kayak menurutku itu kayak nggak penting banget nolnya toh. Siapa yang mau ngomong Fibonacci ke -1. Terus habis ini ada kayak 1, 2, 3, 4, 5. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan. Nah, terus habis itu yang ke-10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti kayak aku mikirnya itu 1 sama 1 itu kayak udah pasti di awal gitu. Kok Fibonacci itu angka 1 tuh di awal. Nah, terus kalau misal if 6 sama dengan 1 atau 2, langsung aja return 1 gitu kan. Kan emang 2 elemen pertamanya ya kan. Nah, terus habis itu kok elif 6 lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, berarti kita pakai for i range 6 dan 2. Alasannya kenapa? Karena
sudah ada 2 angka di list. Kan kita mau yang ketiga, berarti kita tinggal perlu nyari yang ketiga kan. Kan kita yang pertama 2 udah tahu. Berarti ya kita kurangi 2. Nah, terus list underscore fib dot append list fib i plus list fib i plus 1. Ini maksudnya gimana? Nah, kan kita tahu kalau misal range itu mulainya dari 0 kan. Nah, terus habis itu, kalau yang pertama ya, jika i sama dengan 0, yang pertama, maka yang dijumlahin itu sama dengan anggota pertama dan kedua. Jika i sama dengan 1, maka yang dijumlahkan tuh anggota kedua dan ketiga. Nah, kenapa ini kalau misalnya no, ini pertama, kedua? Nah, itu karena indexing di Python itu, ya kayak yang kita tahu tuh mulainya dari no. Kalau pertama berarti kan indeks no. Kalau kedua berarti dia indeks no plus 1. Nah, kalau yang di bawah ini kita punya indeks N1. Terus habis itu ini indeks 1 plus 1 gitu. Paham kan, guys? Nah, jadi kalau I sama dengan 1 kayak gitu, kalau I sama dengan 2, berarti tinggal ini diganti 2. Berarti ini anggota ketiga gitu. Nah, terus gini guys, ingat ya, kan 6 ini diberikan dalam bilangan asli. Terus kayak sistem penghitungan Python itu dalam bilangan cacah. Bilangan cacah mulainya dari 0, kok bilangan asli mulainya dari 1 kan. Oleh karena itu kita kurangi 1. Karena penghitungan asli, enter aja. Indexing bilangan cacah. Jadi kita harus kurangin 1. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak guys? Sorry, aku tadi terlalu keburu-buru 7 menit guys. Ya, sorry guys. Ada yang mau ditanyain dulu kah? Bentar guys, tak kompas dulu. Ada yang mau tanya lagi guys? Nggak ada ya? Mantap kan? Maksudnya kayak mantap, udah paham kan? Oke. Bisa dipahami. Oke. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi guys. Kayaknya dosa aku kudu nggak ya? Satu pasti bisa sih, kok 2 nggak tahu. Apa guys? Magic square kah? Santai dulu gak sih? Titik. Maksudnya? Oke. Maksudnya gimana? Oke, jadi mungkin kita ke yang mana nih guys? Yang langsung ke sini aja. Ini semuanya udah itu Pak, algoritma. Look and say numbers. 3, 1, 3, 2. If the number has 5. Oke. Oke. Jadi mungkin ini ya guys. Inputnya N. Terus habis itu kalau misal banyak itunya invalid, berarti tinggal itu. Kalau N, banyak panjang dari N-nya itu adalah ganjil, kan kita nggak mungkin kan. Kalau di sini kan 31 berarti ada 3 angka 1, terus 32 berarti ada 3 angka 2. Terus kalau misal ini 12 berarti ya 1 angka 2, 13 ya berarti 1 angka 3 gitu kan. Tadi dia nanya ya si Razen. Oke Razen. Jadi udah paham kan, maksudnya kayak kok 6-1. 6-1 itu karena tadi penghitungan dari yang dimasukin sebagai input itu bilangan yang manusia, berarti bilangan asli gitu. Cara ngitungnya pakai manusia. Tapi karena ingat ya, indexing Python kan bilangan cacah mulai dari 0, jadi kita harus kurangi 1 gitu. Oke, def frequency ya guys. Berarti kita, karena di sini
tidak dilarang untuk pakai mau buat jadi star, berarti kita pakai aja if len star n sen 2 sama dengan dengan 1 return invalid. Oke, else ya ampun nggak sengaja tak sorry. Oh nggak keren ya, oke, nice. Else berarti kita harus kayak bikin dia, mungkin ide kita bikin dia start dulu guys, n sama dengan string n. Nah terus habis itu mungkin kayak gimana ya? For i in range, kan banyak n udah digit ini adalah benar. Terus misalin kita panjang berarti panjang sama dengan len n. Berarti kita pakai range panjang ya. Untuk range panjang, maka for in range panjang kita punya apa? Mau satu. Oke, berarti gini. A sama dengan n panjang. 2 kali panjang, sorry. Terus B sama dengan n 3 kali panjang. Terus kita misalin output dulu ya. Output sama dengan string gitu. Nih, tapi kan dia mau mintanya digit kan guys. Nah nanti karena kita udah mainnya sama bilangan-bilangan yang udah pasti bulat gitu, kayak kita ubah ke int, kita ubah ke string itu kayak amang. Jadi kayak kita nggak usah khawatir tentang itu. N 2 kali panjang, terus N 3. Maksudnya 2 kali panjang tambah 1 ya guys. Nah ini logikanya gini guys, kan kayak tadi, itu kan kita mau kayak nge-pairing-pairing gitu kan. Kayak mau ngepasang-pasangin 31, 32. Nah, kok misal pakai range panjang, misal di sini ya, range panjangnya kan range 6, karena ini ada 6 ya guys. Nah, berarti dia mulai range 0, 1, 2, 3, 4, 5, gitu. Nah, terus habis itu, kita mau ngambil yang pertama, dan yang kedua kita bisa pakai 0 dikali 2, sama 2 dikali 0 plus 1. Kalau yang ketiga dan 4, kita bisa pakai 1 kali 2 sama 1 kali 2 plus 1. Itu supaya sesuai dengan indexing pattern-nya guys. 0 sama 1 berarti 2 yang pertama. 2 sama 3 berarti pasangan kedua yang kedua. Ya gitu. Ini harusnya panjang dari 2 ya. Yang sih kok kayak gitu. Ya, 2 itu 45, 3 itu 67. Panjang berdua kan kayak ini kemungkinan error di sini. Oke, 2 step. Aku kurang paham maksudmu, tapi intiku aku mau output plus sama dengan, berarti dia 3 berarti B dikali int A, kayak gini. Terus ini return output, in output. Ini ada kemungkinan error di sini sih. Kayaknya tapi nggak error, aku yakin nggak error. Aku coba ya guys. Mana? Float object cannot be interpreted as an integer. Oke, inputnya ya. Type error. Float object cannot be interpreted as an integer.
Ya, ini salah di mana nih, guys? Range 0 panjang 2. Oh ya, benar juga sih, bisa. Berarti kalau misal gini, dia I sama I plus 2 kah? I sama I plus 1. Ya, enggak. Berarti kalau gini, dia kok float. Ini salah di mana nih? Bukan sih. Hmm, in. In aku nggak bisa. Kayaknya error sih. Kayaknya error. Oke, yakin error. Nggak lucu kok sukses. Nggak lucu. Anjir, nggak paham. Oke, guys, nampaknya mengubah menjadi float lalu integer, mantap ya guys. Eh ya, kurang lebih kayak gitu guys. Nah, maksudnya gini guys, kan tadi kan loop and say kan. Maksudnya kayak 3 sama 1 kan. 3 1. Berarti 3 kali angka 1. Jadi aku pikirnya aku bikin ke string aja, terus aku tambahin kayak di string kan bisa dikali kayak soal yang kemarin bintang-bintang gitu kan. Bintang-bintang kan bisa dikali, bintang kali n terus n-1 buat bikin yang segitiga. Nah, di sini aku mikir kayak bikin string supaya aku bisa tambahin dia kayak gitu. Nah, terus kok kesalahan yang kayak gini nih, guys. Nah, gini, kok misal gimana ya? Kalau misal kadang-kadang itu, kalau misal ada suatu angka, nah kalau misal kita ubah dia jadi int langsung tuh bisa error, guys. Kadang-kadang harus diganti ke float. Kayak gitu, Kak. Misal nggak salah ya, yang kemarin itu yang soal persegi sama segitiga, nah itu aku juga ngalamin hal yang sama. Jadi dia kok inputnya 3,0 dia bakal error. Jadinya aku ubah dia jadi float dulu baru jadi integer, guys. Untuk soal yang kemarin yang persegi sama segitiga. Oke, guys, ternyata tes pass ya sebanyak ini ya tesnya, guys. Sebentar. Ini aku ini tak reload dulu, guys. Aku mau tahu itunya. Kayak inputnya dia apa. Ini bisa dipakai ya, guys. Straight print n gini. Langsung print apapun yang di sini. Oh, inputnya semua bulat, guys. Tapi mungkin bisa dibiasakan ya. Kalau emang udah tahu dia bulat, kita ubah dia jadi float dulu, terus kita ubah dia jadi integer gitu. Oke, guys. Cih, rada-rada hoki ya, guys. Tapi nggak tahu sih. Oke, guys. Jadi ada yang mau ditanyain dari sini. Kayak mungkin bagian ini ya, yang bagian range ini. Yang range ini berarti dia stepnya sebanyak 2, guys. Berarti kalau di sini dia range-nya itu ekuivalen dengan 0, 2, 4, 6, sampai panjang, guys. Ingat ya, panjangnya genap. Panjang genap. Jadi dia pasti termasuk di situ, guys. Panjang min 2 nggak sih? Ya, panjang min 2. Sorry, panjang min 2. Karena panjangnya itu kan yang terakhir. Dan kita nggak sampai yang terakhir ya, guys. Kita sampai pas belum yang terakhir. Berarti panjang min 2. Oke, guys, ada yang bingung sampai di sini? Ada yang bingung, guys? Aman kan? Aman, guys. Aman, aman. Aman, oke. Aman ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu, guys. Bro, hari ini nanti code-nya aku share di mana ya? Ya nanti kontak-kontakan lah yang ngurus. Kita kirim nanti code-nya. Ya, ya udah guys. Oke. Sama jangan lupa guys, kalau kalian pakai Edubit, kalian bingung inputnya apa, pakai print ini hack yang harus kalian lakukan untuk tahu inputnya. Tapi
pakai buat if input sama dengan apa, sama, terus kayak kan return gitu. Jangan guys, itu namanya bermain dengan kotor guys. Oke. Oke. Ya, mungkin bisa diselesaikan dulu. Oke, kalau kalian ada, teman-teman ada kayak tugas-tugas lain atau kayak ada ya mau belajar yang lain, ya oke, nice. Terima kasih, sangat paham, terima kasih. Oke, thank you Bang. Oke, info nikah cepat ini siapa nih? Setidaknya mikir besok dulu ya, buat Alpro. Nikah masih bisa dipikir besok-besok. Oke guys, ya kurang lebih kayak gitu guys. Nanti mungkin kalau misal besok sebelum Alpro kayak kalian mau tanya-tanya lagi, dengan asumsi aku tidak tidur sampai jam 10 Alpro, kalian boleh tanya nanti tak jawab. Ini sampai jam 9 ya. Jangan bilang aku lupa. Ini tiba-tiba dimundur. Saya. Jangan bilang. Saya. Ini benar sampai jam 21. Oke. Terima Oke, kasih guys. Edwin. Ini yang Anjay, lainnya mantap. yang masih di dalam mungkin bisa isi yang kritik dan saran. Rizka boleh di-share lagi apa nanti dikirim ke grup aja ya. Oke, mungkin sekian aku mau end ya. Nanti bakal di-share di YouTube juga. Terima kasih semuanya. Makasih Oke. semuanya. Thank you everyone.